Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand datang. Line up timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 semakin sangar. Kontrak Sintayong diperpanjang hingga tahun 2027. Media Korea Selatan sebut Sintayong bakal keteteran jika harus ambil alih timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Syafri memiliki skuad mewah untuk timnas Indonesia U22. Mayoritas kandidat starter telah menjadi pilihan reguler di Liga 1. Timnas Indonesia U22 akan diperkuat para pemain terbaiknya guna meraih emas pertama di SEA Games sejak edisi 1991 atau 32 tahun silam. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup A SEA Games 2023 bersama dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Dengan drawing yang menguntungkan itu, tim asuhan Indra Syafri difavoritkan sebagai peraih medali emas SEA Games 2023. Indra Syafri sudah mendapatkan kemewahan pilihan dari pemain reguler Liga 1, tetapi masih mengincar tambahan dari luar negeri. Kabar baiknya, Marcelino Ferdinand KMS Kadenze dan Pratama Arhan Tokyo Verdy mengirimkan respon positif. Ronaldo Kuate belum ada jawaban, tapi Arhan Marcelino sudah ada jawaban. Elkan Bagot belum ada, terang Indra Syafri. Kita prinsipnya kalau memang dia bermain di klub dan klubnya keberatan untuk melepas, ya kita tidak ada masalah, sambung Indra Syafri. Untuk sementara dapat diasumsikan Marcelino dan Arhan bakal bergabung, tetapi tidak dengan Ronaldo dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia U22 pun dapat menurunkan line up yang kapabel untuk bersaing di level teratas SEA Games 2023, yang berarti menembus semifinal atau final. Di posisi kiper ada Hernando Ari, merupakan kiper utama Persebaya Surabaya, serta berpengalaman merumput di SEA Games edisi sebelumnya. Di depannya terdapat Rizky Ridho yang menjadi pilihan reguler timnas senior, didampingi oleh Arvanda Dewangga yang menjadi andalan PSIS Semarang. Sebagai alternatif masih ada Ivan Nanda yang menjadi salah satu pemain terbaik dalam musim buruk PSS Sleman. Untuk bek sayap, sektor kiri akan menjadi milik Pratama Arhan, sedangkan sektor kanan bakal diperebutkan oleh Ilham Rio Fahmi dan Bagas Kava. Di lini tengah, pos gelandang bertahan akan ditempati oleh Kano Helmiawan yang fresh di Persis Solo. Kano akan menjaga kedalaman, sementara Beckham Putra dan Marcelino Ferdinand akan memberikan daya ofensif. Di posisi winger ada Irfan Jauhari telah mencicipi SEA Games edisi silam. Begitu pula dengan Witan Sulaiman yang bahkan menembus timnas senior. Terakhir, posisi ujung tombak mutlak menjadi milik Ramadan Sananta yang menjalani musim sensasional di PSM Makassar. Kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dikabarkan diperpanjang hingga tahun 2027. Namun usai kabar kontrak Sintayong tersebut beredar, Ketum PSSI yakni Erick Thohir dan ketum sebelumnya yakni Iwan Bule pun dibanding-bandingkan. Meski sama-sama menilai Sintayong berjasa untuk timnas Indonesia, namun sikap Erick Thohir dan Iwan Bule berbeda. Kontrak kerja Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia mulai ramai dibicarakan karena akan habis di akhir tahun 2023 ini. Jika tak segera diperpanjang, maka bisa jadi akan ada negara lain yang menyerobot Sintayong sebagai pelatihnya. Sebut saja Thailand dan Cina yang sebelumnya memang menginginkan. Jelang berakhirnya kontrak Sintayong, muncul kabar mantan pelatih timnas Korea Selatan itu akan diperpanjang masa baktinya hingga tahun 2027. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa awak media yang menyebutkan PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong hingga tahun 2027. Dengan tambahnya kontrak kerja, maka Sintayong dibebani tugas untuk lolos Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024. Alasan menambah kontrak kerja Sintayong adalah kualitas timnas Indonesia yang meningkat seiring kedatangannya. Di antaranya adalah ada regenerasi pemain, pembentukan mental, perbaikan gizi pemain, banyaknya pemain muda potensial. Perihal kabar perpanjangan kontrak Sintayong itu juga disampaikan oleh Instagram Timnas Indonesia Info. Bahkan akun tersebut juga meminta pendapat ketum PSSI saat ini, yakni Erick Thohir, untuk segera meneruskan rencana PSSI periode sebelumnya. Erick Thohir pun diminta gercep untuk bergerak cepat mengamankan tanda tangan Sintayong.
Sebelumnya, Sintayong juga telah menyampaikan akan bertemu dengan Erick Thohir untuk membicarakan kontrak yang akan berakhir tahun ini. Mari kita doakan semoga Sintayong benar-benar diperpanjang oleh PSSI. Mengingat kualitas pelatih Sintayong sangat bagus dan terbukti bisa meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, baik timnas Indonesia U20, timnas Indonesia U22, ataupun timnas Indonesia senior. Media asal Korea Selatan, yakni Best 11, menyebut bahwa Sintayong bakal keteteran jika tukangi timnas Indonesia U17, apalagi tampil di Piala Dunia U17 2023. Media tersebut melaporkan bahwa timnas Indonesia U17 dinomorkan bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Hal ini menyusul pencabutan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 oleh FIFA. Keputusan FIFA tersebut memunculkan spekulasi bahwa Indonesia bakal jadi tuan rumah baru pengganti Peru untuk Piala Dunia U17 2023. Terlebih Indonesia sendiri sebelumnya sempat ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 sendiri juga dicabut oleh FIFA. Pasalnya terdapat penolakan sejumlah pihak di tanah air atas kehadiran timnas Israel U20 sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 2023. Media asal Korea Selatan, yakni Best 11, langsung angkat bicara soal kemungkinan Sintayong mengambil alih kemudi timnas Indonesia U17. Menurut mereka, Sintayong bakal keteteran jika menukangi timnas Indonesia U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sintayong harus berlomba dengan waktu untuk mempersiapkan para pemain timnas Indonesia U17. Pasalnya, turnamen Piala Dunia U17 2023 hanya tinggal menghitung bulan, yaitu 7 bulan lagi. Seperti yang diketahui, Piala Dunia U17 2023 bakal diselenggarakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Dan juga seperti yang kita ketahui, persiapan Sintayong untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 sudah memakan waktu 3 tahun. Jika pelatih baru diberi komando, hal itu akan membuat pusing, tulis Best 11 pada Rabu 5 April 2023. Seperti disebutkan sebelumnya, pelatih Sintayong telah berjuang keras selama lebih dari 3 tahun untuk mempersiapkan Piala Dunia U20. Turnamen ini akan melibatkan timnas U17 dengan waktu sekitar 7 bulan tersisa. Ini menjadi misi yang sangat berat bagi pelatih baru untuk mengidentifikasi pemain, menempa mereka, dan meraih hasil yang bagus. Lanjut tulisan tersebut. Kondisi tersebut semakin sulit mengingat timnas Indonesia U17 tidak lagi berkumpul dalam jangka waktu yang lama. Hal ini terjadi usai timnas Indonesia U17 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 usai kalah dari Malaysia. Saat itu Bima Sakti masih jadi pelatih kepala timnas Indonesia U17 pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sebelumnya, skuad yang dikapteni oleh Iqbal Gwijangge tersebut sempat menjadi perhatian seluruh tanah air. Pasalnya mereka berhasil jadi juara Piala AFF U16 2022 yang digelar di Yogyakarta. Pada partai puncak mereka menang atas Vietnam dengan skor tipis 1-0.